Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan UAS dengan judul peramalan suhu kota menggunakan Sarima. Kami dari kelompok 16 beranggotakan yang pertama, saya sendiri Alian Zaid Al-Aziz dengan NIM akhir 3047, lalu Gilang Surya Manuril dengan NIM akhir 3052, Sarul Irfan dengan NIM akhir 3085. Di sini Sarimak adalah singkatan dari Seasonal Autoregressive Intergrade Moving Average with Exogenous Variable. Model Sarimak adalah pengembangan dari model Sarima yang juga mempertimbangkan variabel eksogen dalam proses peramalan. Variabel eksogen adalah variabel tambahan yang tidak tergantung pada proses peramalan, tapi dapat memberikan informasi yang berguna dalam meningkatkan akurasi peramalan. Model Sarimak menggabungkan komponen Arima untuk mengatasi komponen autoregresif, pergerakan rata-rata, dan komponen integrasi dengan komponen musiman dan variabel eksogen. Dengan demikian, metode ini memungkinkan untuk menggabungkan informasi musiman dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses peramalan. Dalam konteks peramalan suhu kota, variabel eksogen yang mungkin digunakan dalam model Sarimak dapat meliputi faktor-faktor seperti data cuaca lainnya, misalnya kelembaban udara, kecepatan angin, hari libur, faktor sosial ekonomi, misalnya jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan variabel-variabel lain yang dapat berdampak pada suhu kota. Nah, ini fitur atau atribut. Yang pertama, region. Fitur ini mengidentifikasi wilayah geografis di mana kota berada. Di wilayah geografis dapat mempengaruhi suhu karena perbedaan iklim, geografi, atau faktor lain yang berhubungan dengan lokasi geografis tersebut. Fitur ini menunjukkan negara di mana kota berada. Fitur selanjutnya country. Negara juga memiliki peran dalam menentukan iklim dan cuaca yang dapat mempengaruhi suhu. Setiap negara memiliki karakteristik iklimnya sendiri, seperti negara-negara dengan empat sistem atau negara dengan iklim tropis. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami. Yang selanjutnya adalah ada fitur untuk state, yaitu fitur ini menunjukkan negara bagian atau provinsi di mana kota berada. Negara bagian atau provinsi dapat memiliki peran dalam suhu karena perbedaan geografis, relief, atau fitur lokal lainnya yang dapat mempengaruhi iklim. Yang selanjutnya adalah city atau kota. Fitur ini merupakan nama kota yang eh, tujuannya akan diprediksi. Yang suhunya akan diprediksi. Setiap kota memiliki karakteristik iklim sendiri yang dapat mempengaruhi suhu seperti ketinggian, dekat dengan pantai, pegunungan, atau pengaruh perkotaan. Next. Yang selanjutnya ada month, day, dan year. Ini tiga fitur yang berbeda dalam kolom yang berbeda. Fitur-fitur ini menunjukkan tanggal dan waktu pengamatan suhu, di mana suhu dapat bervariasi sepanjang tahun dan dalam menekan rentang waktu harian. Informasi tanggal dan waktu ini digunakan untuk memodelkan pola musiman dan perubahan suhu seiring berjalannya waktu. Yang selanjutnya ada average temperature. Fitur ini adalah suhu rata-rata yang diamati pada tanggal dan lokasi yang spesifik. Fitur ini menjadi target peramalan atau prediksi pola perubahan suhu dalam beberapa waktu tergantung pada interaksi dengan fitur-fitur sebelumnya seperti musim, geografi, dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah pre-processing data. Pre-processing data adalah tahap penting sebelum melakukan clustering untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Nah, ini ada beberapa pre-processing data. Yang pertama ada handling missing value. Ini untuk mengatasi nilai yang hilang pada dataset. Pada contoh ini baris dengan nilai yang hilang atau kosong atau tidak berisi
akan dihapus menggunakan metode drop-N. Yang selanjutnya ada normalisasi dengan z-score, yaitu mengubah skala data agar memiliki rentang yang serupa atau distribusi yang normal. Dalam kasus ini, normalisasi untuk standarisasi mungkin tidak diperlukan karena fitur-fitur yang digunakan memiliki rentang yang serupa. Yang selanjutnya ada preprocessing, yang selanjutnya ada date atau tanggal ini ya, melakukan penformatan ulang untuk fitur year dari fitur year, month, dan day untuk dijadikan satu menjadi format tanggal yang dapat diproses oleh sistem. Yang selanjutnya adalah one hot encoding. Variabel categorical city di-encode menggunakan one hot encoding untuk memungkinkan pengguna dalam melakukan modeling. Di sini ada evaluasi model. Evaluasi model dengan SariMax ini melibatkan penggunaan metrik evaluasi untuk mengukur kinerja dan akurasi model dalam meramalkan atau memprediksi data time series. Matriks evaluasi memberikan informasi tentang sejauh mana model SariMax cocok dan akurat dalam memodelkan pola dan tren dalam data serta kemampuannya dalam melakukan peramalan. Di sini ada beberapa metrik evaluasi yang digunakan, yang kami gunakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang evaluasi model untuk selanjutnya, yaitu beberapa metrik evaluasi yang digunakan. Yang pertama ada AKID, Informatic Criterion atau AICE, digunakan untuk membandingkan kualitas relatif antara model-model SariMax yang berbeda. AIC ini memberikan pengukuran tentang seberapa baik model cocok terhadap data dengan memperhitungkan kompleksitas model. Selanjutnya ada Bayesian Informatic Criterion atau BIC, mirip dengan AIC. BIC juga digunakan untuk membandingkan model SariMax yang berbeda. BIC juga mempertimbangkan kompleksitas model, namun memberikan penalitas yang lebih besar terhadap model yang lebih kompleks. Lanjut. Tujuan dari metrik evaluasi ini adalah untuk mengukur dan membandingkan kinerja model SariMax dalam memprediksi data time series. Metrik evaluasi ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan model, memperbaiki dan mengembalikan model, serta membandingkan model dengan model alternatif. Dengan memperhatikan metrik evaluasi ini, kita dapat memilih model SariMax yang paling sesuai untuk melakukan peramalan dengan akurasi yang tinggi. Lanjut. Ini adalah hasil model SariMax. Bisa dilanjutkan. Ini tampilan hasil dari SariMax. Di sini semua variabel sudah dihitungkan. Seperti inilah hasilnya. Hasil dari model SariMax yang dilihat adalah sebagai berikut. Di sini ada dependent variable, temperatur atau variabel yang ingin diprediksi, jumlah observasi yaitu 1096 atau jumlah data yang digunakan dalam pelatihan model. Model SariMax 101 kali 10112, model Sarima dengan parameter orde non-seasonal dan orde seasonal. Log likelihood min 3820.364, nilai log likelihood dari model. AIJ tadi 7650.728, nilai edge model semakin rendah nilai edge semakin baik. BIJ nilainya 7675.725. Nilai BIJ model semakin rendah nilai BIJ semakin baik. Sampel ini 0 sampai 1096, indeks data yang digunakan dalam pelatihan model. Covariance type OPG, tipe covariance yang digunakan dalam model. Nah, ini dari hasil yang diperoleh, evaluasi tersebut memberikan informasi tentang kualitas model SariMax yang telah dilatih. Semakin rendah nilai Lynch Box JB,
heterokardastisi, squamous, dan kurtosis, maka model dikatakan semakin baik. Secara keseluruhan, model Sarimak telah dilatih dan dievaluasi dengan metrik yang relevan, meskipun model tersebut memiliki nilai IJ dan BIJ yang rendah. Namun terdapat indikasi bahwa residu model tidak memenuhi asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa model ini mungkin tidak memberikan hasil yang optimal dalam menggambarkan dan meramalkan data suhu. Lanjut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.